faktor yang membuat mereka terjerumus dalam kehidupan seperti itu karena memang dia tulang punggung keluarganya dan masuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu, jadi tidak tahu lagi harus bekerja seperti apa agar keluarganya bisa terpenuhi kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di dalam forum ini selaku narasumber ya yang pernah punya pengalaman menulis mengenai dunia pelacuran. Karena buku ini lama sekali sebenarnya, jadi saya sudah nyaris lupa isinya apa saja itu ya. Tetapi tentu saya bersyukur karena bisa menerbitkan buku ini, dan kesyukuran itu tentu adalah karena buku ini banyak dibaca orang dan juga dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan bagi kawan-kawan yang selama ini melakukan pendampingan di dunia pelacuran. Yang pertama, tentu saya apresiasi terhadap kegiatan kawan-kawan ini dari DEMA Fakultas Usuluddin dan Filsafat ini, yang judulnya juga saya rasa tidak kalah menarik, ngosek ya. Ngosek itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa, ngosek itu artinya bergerak dinamis, tanpa arah itu ya, tapi terkendali, namanya ngosek. Satu tema yang sangat bagus yang pada hari ini adalah bercerita tentang dunia seksualitas yang menjadi salah satu kebutuhan manusia di dalam kehidupan ini. Saya tentu merasa sangat bersyukur diundang oleh kawan-kawan dari DEMA ini. Dan saya bersyukur karena ketepatan saya bisa. Cuman biasanya kalau malam itu maksimal jam 9:30 saya harus tidur. Jadi nanti kalau jam 9:15 tentu saya harus meninggalkan acara ini karena biasalah orang yang sudah senior itu biasanya tidur harus tertata gitu ya. Tidur pada saatnya. Jadi oleh karena itu nanti kami mohon maaf tidak bisa sampai malam, tapi paling jam 9:15 saya harus meninggalkan acara ini. Harus live di acara ini ya. Itu saya minta maaf. Kemudian yang kedua, saya ingin bercerita tentang buku ini. Jadi buku ini banyak dibedah pada saatnya dulu ya. Dan banyak respon dari berbagai macam kalangan. Ada respon dari kawan-kawan yang hidup dalam dunia pelacuran, sampai ada dulu yang menyatakan, alhamdulillah saya punya agama gitu ya. Ada juga di kalangan aktivis Islam yang menyebut ini adalah guide bagi dunia pelacuran. Ada macam-macam lah varian, ada varian-varian komentar, respon dan seterusnya. Tetapi bagi saya berbagai macam respon itu tidak masalah ya. Tetapi seandainya buku ini terbit pertama kali di saat sekarang mungkin lain ceritanya. Untung buku ini lahir pada saat-saat media sosial belum seberapa booming seperti sekarang ini. Jadi hal-hal yang tadi saya sampaikan itu saya baca di email sehingga tidak segeger seandainya sekarang. Kalau sekarang itu mungkin akan luar biasa respon masyarakat, reaksi respon masyarakatnya. Untung buku ini terbit jauh sebelum suasana boomingnya media sosial seperti itu sekarang, sehingga dalam tanda petik tidak membuat kegegeran yang sangat luar biasa. Mana seorang autor dari IAIN menulis seperti ini, gitu ya. Kira-kira begitu sekarang. Tapi dulu, alhamdulillah, dulu tidak
tidak seberapa begitu. Jadi responnya sejauh yang tadi saya sampaikan. Paling banter responnya adalah ini adalah buku petunjuk tentang seksualitas. Jadi macam begitu. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi, buku ini benar-benar melepaskan diri dari subjektivitas, melepaskan diri dari dari konteks penilaian terhadap dunia pelacuran. Jadi saya sama sekali tidak melakukan justifikasi penilaian terhadap dunia pelacuran, tapi saya mencoba untuk menggambarkan bahwa di dalam kehidupan ini ada satu komunitas yang kita sebut komunitas namanya macam-macam lah, bisa wanita tunasusila, bisa wanita harapan, kemudian lalu ada pelacur, ada gengge, ada macam-macam ya. Nama-nama itu adalah labeling yang diberikan kepada mereka-mereka yang bekerja di sektor ini itu ya. Nah, sama sekali tidak ada, meskipun judulnya adalah seperti ini, tapi sesungguhnya kalau kita baca di dalam tidak ada penilaian dan justifikasi yang dalam tanda petik menyudutkan, memojokkan terhadap dunia pelacuran, karena ketepatan teori yang saya gunakan adalah teori dramaturgi. Jadi melihat dunia itu jangan hanya dari aspek depannya, tapi lihatlah sekali-sekali panggung belakangnya. Dunia ini adalah seperti halnya pagelaran sandiwara, ada ruang depan, ada ruang belakang, ada ruang di mana mereka melakukan pentas dalam drama, dalam tari, dalam dunia kesenian macam itu. Tapi ada dunia panggung belakang di mana mereka menjadi dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan komunitasnya, yang itu sangat berbeda dengan dunia depan yang tadi itu. Nah, dunia pelacuran pun sama seperti itu. Jadi ada panggung depan. Nah, kalau orang hanya melihat panggung depannya, maka dia akan bisa mencaci, bisa mengejek, bisa menjelekkan, bisa melakukan berbagai macam hal yang itu dalam tanda petik itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan seterusnya, ya. Tetapi dengan menggunakan panggung belakang juga untuk dilihatnya, maka dia akan lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi di dalam buku ini. Nah, jadi sama sekali tidak ada hasrat, keinginan untuk melakukan pencacian terhadap perilaku-perilaku semacam ini, karena tujuannya adalah menggambarkan tentang apa yang ada di depan, apa yang ada dalam panggung depan dari dunia pelacuran, dan apa yang ada di belakang dunia pelacuran. Nah, saya melihat melalui bahkan konseptual dramaturgi ini, maka kita melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tentu ini kasuistis ya sifatnya ya. Jadi subjek per subjek, karena penelitiannya kualitatif, maka tentu unit analisisnya individu, tidak merupakan data agregat, tidak ada keinginan untuk menggeneralisasi. Jadi kasus ini berlaku pada orang per orang, meskipun juga ada kesamaan-kesamaan di sana sini dengan yang lain, tetapi prinsipnya tidak ada generalisasi. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh tim kami terhadap tindakan, ya, saya sebut tindakan bukan perilaku, ya, di tindakan sosial kaum pelacur itu adalah di depan memang menggambarkan bahwa yang bersangkutan itu adalah perempuan-perempuan yang nakal, itu ya, dalam tanda petik, yang perilakunya itu sensual, bibirnya merah delima, ya, karena penuh dengan dengan lipstik, lalu menggunakan makeup yang dalam tanda petik terkadang juga mungkin berlebihan, ini kalau seandainya menjustifikasi, ya. Kemudian juga tampilan outward looking-nya, ya, outward looking atau outward appearance-nya itu sungguh-sungguh bisa dalam bahasa Indonesia norak, ya. Jadi pakaian yang serba ketat,
kemudian lalu bahkan cenderung menunjukkan seluruh lekuk tubuhnya dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian juga pernyataan-pernyataannya seringkali menimbulkan gairah seksual bagi orang-orang tertentu dan seterusnya semacam itu. Nah, ini adalah dunia panggung luar karena memang mereka harus menampilkan seperti ini. Jadi harus menampilkan gambaran seperti ini, ya, karena tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan, harus dilakoni seperti ini. Karena inilah salah satu cara dalam rangka untuk dalam tanda petik menarik simpati dan keinginan orang-orang yang terbiasa melakukan hubungan seksual seperti ini. Jadi ini yang panggung belakang. Tetapi di dalam buku ini kemudian tidak cukup itu melihat dunia pelajaran itu dari perspektif luar seperti ini, tetapi harus melihat dari aspek kedalaman apa yang ada di bilik mereka itu. Ternyata di bilik mereka ada sajadah, ada tasbih, gitu kan. Kemudian dalam pembicaraan mendalam, ya wawancara mendalam, in-depth interview itu lalu kemudian diketahui kalau mereka ini juga terhadap melakukan sholat malam. Ya, bahkan kalau malam Jumat lalu dia tidak melayani banyak tamu. Dalam bahasa di buku ini saya sebutkan bahwa pada malam Jumat itu mereka ingin bercengkerama dengan Tuhan, ingin menghadirkan Tuhan di dalam bilik kamarnya. Jadi kalau selama ini bilik kamar itu menghadirkan lelaki dalam tanda petik hidung belang gitu ya, orang menyebutnya. Tetapi pada saat-saat tertentu justru mereka ingin menghadirkan Tuhan di dalam bilik kamarnya itu. Mereka sebut nama Tuhan. Kalau Ramadan mereka puasa, ya. Kemudian lalu membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Bisa sajadah, bisa mukena, bisa macam-macam, bisa peralatan sholat dan seterusnya. Nah ini gambaran-gambaran ini yang kemudian kita potret itu sebagai konsekuensi dari perspektif dramaturgi yang saya pilih dalam penelitian ini. Nah, ini yang kita lihat dan tadi saya mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Mbak Rika tadi. Sebenarnya itu yang nanti diceritakan itu ada di dalam buku saya sebenarnya itu. Bagaimana secara ekonomi mereka orang-orang yang terdesak secara ekonomi terpaksa harus melakukan ini, dia harus melakukan perbuatan seperti itu karena tuntutan keuangan keluarga dan seterusnya. Dan saya rasa apa yang diceritakan tadi adalah yang pernah saya tulis di dalam buku saya ini. Jadi bahkan misalnya cerita tentang ini salah seorang dari Bandung, ya, perempuan dari Bandung usianya 21 atau 20 tahun, saya lupa itu ya. Kemudian dia datang ke Surabaya, dia ingin menjalani kehidupan seperti itu 2 tahun aja karena dia masih punya cita-cita pengen jadi mahasiswi. Dia melakukan itu karena bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dan dia tidak ada lagi tempat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang yang bisa menghasilkan uang cepat banyak gitu ya, maka dipilihlah pekerjaan ini. Pilihan sadar saya rasa yang dilakukan dan itu saya rasa adalah gambaran-gambaran seperti itu ada di dalam buku saya ini. Nah, yang lebih menarik adalah bahwa banyak di antaranya yang kemudian tersadar berbagai macam cara ketika kesadarannya itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Vika tadi itu. Jadi sadar karena dakwah yang dilakukan oleh seseorang, ya, oleh satu tim gerakan anti HIV dan seterusnya. Nah, di buku ini juga saya rasa ada cerita-cerita tentang seperti itu. Bagaimana mereka kemudian tersadarkan. Ada beberapa nama, 2 nama yang tidak saya sebut ya.
meskipun saya tahu nama yang ditunjuk itu adalah nama-nama samaran ya di dalam buku ini, tapi ada yang kemudian tersadar lalu dalam bahasa mereka begini, bahwa saya dulu juga dodolan itu, lalu setelah itu saya menjadi mucikari, menjadi kemudian setelah itu saya sadar saya dinikahi oleh orang, ada namanya di dalam buku saya itu, lalu sadar mereka, kemudian alhamdulillah usaha-usaha yang dilakukannya berhasil, kemudian pergi haji, dan kemudian setelah itu dia bikin tempat ngaji di rumahnya, ada TPA-nya di rumahnya dan sebagainya, dan bahkan anaknya ada yang kuliah di IAIN, ya. Kemudian juga ada yang sama seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran-gambaran bahwa dalam hidup ini ada yang kita sebut sebagai lakon-lakon ya. Jadi, sebagai pelacur pun juga lakon. Lakon dia harus melakoni kehidupan seperti itu, tapi pada akhirnya dia sadar bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk dirinya. Ini yang kemudian kita lihat, dan itu tadi yang saya rasa diceritakan oleh saudari Mev, ya, saudari Vika juga sama seperti itu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang kita lihat. Jadi oleh karena itu pesan yang ingin saya sampaikan dalam buku ini adalah janganlah kita suka menuduh orang apapun pekerjaan yang dilakoninya. Kita jangan menuduh orang karena sesungguhnya dia sedang melakoni kehidupannya, dan jangan lupa bahwa sesuatu yang dipandang hina di luaran itu belum tentu juga hina di belakangnya itu. Jadi di panggung luar boleh orang dianggap seperti itu, tetapi lihatlah di belakang bahwa dia juga manusia juga. Jadi pelacur juga manusia, itu bahasa saya. Jadi artinya bahwa pelacur itu juga seorang manusia yang kalau kita menggunakan teori kebutuhan, maka dia juga punya kebutuhan berketuhanan. Jadi punya kebutuhan spiritualitas. Dan kebutuhan spiritualitas itulah yang kemudian dilakoni dalam panggung belakangnya, yang itu tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, itu yang kedua saya rasa itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya bersyukur karena penelitian-penelitian macam begini kan penelitian yang berada di area pinggiran ya. Jadi penelitian terhadap dunia pelacuran, kaum waria, macam-macam itu adalah penelitian-penelitian pinggiran. Jadi tidak banyak orang yang tertarik untuk melakukan penelitian semacam ini karena memang risikonya luar biasa. Tetapi saya bersyukur bahwa ada beberapa penelitian yang kemudian menggunakan buku ini sebagai pijakannya. Ya. Ada bukunya Mas Umiarso dari Malang, ya. Itu bercerita tentang dunia pelacuran yang terselubung karena dia meneliti tentang dunia seksualitas di kalangan mahasiswa. Ya, jadi buku ini menggunakan juga konsepsi dramaturgi yang meneliti tentang panggung depan, panggung belakang seperti ini. Hanya beda konteksnya karena buku Cak Umiarso ini lebih melihat dari dimensi teologisnya. Sedangkan buku ini lebih melihat pada dimensi sosiologisnya, jadi interaksi antara mereka, kemudian bagaimana penampilan mereka di panggung luar dan panggung dalam. Nah, kemudian yang terakhir, saya rasa juga disertasi yang menarik itu ditulis oleh Mas Reza dari pesantren Lirboyo yang dia meneliti tentang dunia waria. Ini juga menarik buku ini. Disertasi ini ya, karena dia memetakan tentang dunia waria dari panggung luar, panggung belakangnya. Jadi panggung luarnya dia adalah seorang waria yang bekerja seperti kita tahu, tapi di panggung belakang dia juga aktivis pengajian. Ya, aktivis pengajian. Jadi kalau nggak salah mungkin pengajian Nurul Iman, nggak salah itu ya.
dia terlibat di dalam pengajian, yang kemudian dia menjalankan ibadahnya, dan yang menarik adalah bahwa mereka merasa melakoni takdir kehidupannya. Jadi sungguh-sungguh dia tidak berharap menjadi waria itu, tetapi ternyata bahwa takdir itu sudah seperti itu, dan kemudian dia melakoni kehidupannya ini. Tentu suatu ketika dia ingin kembali dalam hidup yang normal, tetapi tentu butuh proses dan sebagainya. Nah, saya rasa ke depan mungkin perlu ada penelitian-penelitian dengan tema-tema semacam ini, sebagai bagian dari kita memetakan memetakan terhadap dunia sosial yang kompleks, yang luar biasa, yang dalam tanda petik dinyatakan orang sebagai menyimpang dan sebagainya semacam ini, biar kita bisa memetakan siapa sesungguhnya mereka dan bagaimana kehidupannya, bagaimana relasi sosialnya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini saya rasa hal-hal yang penting, dan saudara bisa membaca di Nursam Center saya rasa tentang penelitian dramaturgi yang saya tulis dengan menggunakan 4 contoh karya ilmiah, ya, buku saya ini, bukunya Umi Akso. Kemudian satu lagi ada tulisan di jurnal itu tentang kawin misyar dalam perspektif dramaturgi, dan yang terakhir adalah disertasi mengenai kehidupan keagamaan kaum waria di Kota Kediri. Nah, saya berharap mudah-mudahan Mbak Vika terus menjalani lakon kehidupan babak barunya itu tetap menjadi tim relawan yang bergerak di sektor pendampingan terhadap kawan-kawan dia supaya kembali ke jalan normatif gitu ya. Karena risiko yang sangat luar biasa dari pekerjaan ini, dan mudah-mudahan kehidupan Mbak Vika juga makin lebih bagus dengan menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma sosial kemasyarakatan, norma-norma kehidupan keagamaan yang sebagaimana kelompok-kelompok mainstream telah melakukannya. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya apresiasi terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam rangka untuk membaca terhadap kehidupan dan warna kehidupan yang sangat kompleks, yang tentu kita pahami dengan tidak memihak pada hal-hal yang menurut kita tidak relevan dan seterusnya dan sebagainya. Saya rasa mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.